Pernah nggak kamu merasa, dulu kamu begitu semangat berdoa? Dulu, membaca firman Tuhan adalah hal yang paling kamu tunggu. Kamu merasa begitu dekat dengan Tuhan, begitu berapi-api. Tapi sekarang, rasanya beda. Ibadah terasa seperti rutinitas. Berdoa terasa seperti kewajiban yang melelahkan. Dan hatimu rasanya dingin, hambar. Kamu bertanya-tanya, kemana perginya rasa itu? Kenapa aku jadi seperti robot rohani? Sobat, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membedah Imamat pasal 6. Ternyata ribuan tahun yang lalu Tuhan sudah memberikan instruksi rahasia tentang bagaimana cara agar imanmu tidak pernah padam. Sebelum bicara soal api, Imamat 6 dimulai dengan sesuatu yang sangat praktis, yaitu kejujuran. Tuhan berfirman, jika seseorang berkhianat, menipu sesamanya, atau menemukan barang hilang tapi berbohong, dia harus membereskannya. Bukan cuma minta ampun ke Tuhan, tapi dia harus mengembalikan apa yang dia ambil ditambah 20%. Kenapa ini penting? Karena dosa yang tidak dibereskan adalah air yang menyiram apimu sampai padam. Kamu nggak bisa punya api yang besar kalau kamu masih menyimpan sesuatu yang bukan hakmu. Api Tuhan hanya bisa menyala di atas mezbah kejujuran. Sudahkah kamu jujur hari ini? Kepada pasanganmu, kepada bosmu, atau kepada dirimu sendiri? Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling dahsyat. Mari kita dengar firman Tuhan dari Imamat pasal 6, ayat 12 dan 13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya tetap menyala, jangan sampai padam. Tiap-tiap pagi, imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Dan ditegaskan lagi di ayat 13, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, jangan sampai padam. Bayangkan tugas para imam ini. Mereka harus berjaga 24 jam. Saat orang lain tidur, mereka memastikan api tetap menyala. Saat hujan turun, mereka melindungi api itu. Inilah momen penting kita hari ini. Api itu dimulai oleh Tuhan, tapi tugas untuk menjaganya tetap menyala adalah tugasmu. Tuhan yang memberikan keselamatan, Tuhan yang memberikan Roh Kudus, tapi kamulah yang harus menaruh kayu bakar setiap pagi. Apa kayu bakar rohani yang harus kita taruh setiap pagi agar api kita tidak padam? Pertama, waktu di pagi hari. Ayat tadi bilang, tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu. Jangan mulai harimu dengan HP, jangan mulai harimu dengan berita dunia. Mulailah dengan kayu bakar firman Tuhan. Cukup 10 menit, tapi itu akan menjaga suhunya tetap hangat sepanjang hari. Kedua, membersihkan abu. Di ayat 10 dikatakan, imam harus membuang abu kurban keluar perkemahan. Abu adalah sisa pembakaran yang sudah tidak berguna. Kalau abu menumpuk, oksigen tidak bisa masuk, dan api akan mati. Apa abu dalam hidupmu? Mungkin itu keberhasilan masa lalu yang membuatmu sombong, atau kegagalan masa lalu yang membuatmu pahit. Buang abunya setiap hari. Jangan hidup di masa lalu. Ketiga, Yesus adalah api sejati. Kita beruntung, kita tidak lagi harus menjaga api fisik. Yesus Kristus telah datang dan membaptis kita dengan Roh Kudus dan api. Api Kristus di dalammu itu abadi, tapi kamu harus terus mendekat ke arah api itu agar kamu tidak menjadi dingin. Sobat, mungkin hari ini apimu tinggal bara kecil yang hampir mati. Mungkin kamu merasa sudah terlalu jauh untuk kembali. Tapi dengarkan instruksi Tuhan ini, jangan sampai padam. Tuhan tidak bilang jangan biarkan api itu menjadi kecil. Dia tahu ada saatnya kita lelah. Tapi dia bilang, pastikan jangan sampai mati total. Ambil satu kayu bakar hari ini, baca satu ayat saja, ucapkan satu doa jujur saja, bereskan satu kebohongan saja. Lihatlah bagaimana api itu akan mulai membesar kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni aku kalau selama ini aku membiarkan mezbah hatiku dingin. Ampuni aku kalau aku malas menaruh kayu bakar setiap hari. Hari ini, aku mau membersihkan abu kesombongan dan kegagalanku. Bakar lagi hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah apimu menyala dalam hidupku, dalam pekerjaanku, dan dalam keluargaku. Jadikan aku imam yang setia, menjaga apimu tetap menyala sampai kamu datang kembali. Amin. Terima kasih sudah merenung bersama hari ini. Jangan biarkan harimu berlalu tanpa menaruh satu kayu bakar untuk Tuhan.
Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kamu. Shalom.